Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, semoga diberikan kesehatan kembali ya, sehingga dapat belajar seperti biasa. Baiklah, sebelum belajar tematik, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tematik hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4. Silakan dibuka buku paketnya halaman 76. Di sini ada yang ayo membaca ya. Silakan kehidupan masyarakat agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian atau yang biasa kita panggil dengan sektor agraris. Yang termasuk sektor agraris itu adalah peternakan dan perikanan, tidak hanya pertanian ya. Dari komunitas itu dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu bercocok tanam di ladang dan bercocok tanam di sawah. Golongan pertama dapat ditemui di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara itu golongan kedua atau golongan yang bercocok tanam di sawah terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ya, karena tanahnya yang subur ya, yang banyak air. Teknologi bercocok tanam di ladang memerlukan tanah yang luas. Biasanya para petani dahulu hidup berpindah-pindah karena mencari lahan yang baru untuk ditanam. Namun sekarang petani menetap karena teknologi pertanian yang maju untuk menyuburkan tanah seperti pupuk. Adapun cara bercocok tanam dahulu berbeda dengan sekarang. Misalnya, kalau dahulu mengandalkan air hujan ya untuk bertanam, sekarang manusia dapat membuat saluran irigasi, jadi setiap saat airnya tersedia. Pada umumnya, para pekerja di bidang agraris tinggal di pedesaan. Mereka dapat dikatakan masyarakat agraris di desa sebagai penghasil pangan menjadi tumpuan bagi masyarakat kota ya. Desa dihuni oleh masyarakat agraris yang memiliki ciri-ciri khas. Ciri khas masyarakat agraris menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam baik di sawah maupun di perkebunan. Kehidupan masyarakat agraris didasarkan pada asas kekeluargaan ya. Masyarakatnya homogen terutama dalam hal mata pencaharian, agama, dan adat istiadat. Salah satu ciri khas dalam kehidupan masyarakat desa adalah adanya semangat gotong royong yang tinggi. Jadi bahu membahu ya. Misalkan jika salah seorang dari masyarakat tersebut akan mendirikan sebuah rumah atau memperbaiki jalan ya, maka mereka bisa bergotong royong dan bekerja bakti ya, terutama untuk kepentingan umum. Jadi dikerjakan secara bersama-sama. Kehidupan masyarakat agraris pun masih jauh dari modernisasi, atau dengan kata lain mereka hidup sederhana secara tradisional. Contohnya dalam bertani, biasanya mereka masih ada yang menggunakan alat-alat sederhana, misalnya menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Walaupun beberapa daerah pertanian saat ini ada yang telah menggunakan mesin traktor untuk menggarap sawah ya, berarti masih tradisional. Jadi tradisional itu membajak sawahnya masih memakai tenaga hewan, tenaga sapi, kerbau ya. Kalau masyarakat yang sudah modern, pertanian yang sudah modern dengan menggunakan mesin traktor. Sebenarnya kehidupan masyarakat agraris berkembang dari waktu ke waktu, tetapi perkembangan menjadi lambat karena teknologi dan informasi masih minim serta pengetahuan dan keterampilan yang terbatas ya. Hal itu yang menyebabkan mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun ada juga masyarakat agraris yang hidup berkecukupan dan maju karena berbagai faktor seperti berilmu pengetahuan dan mendapatkan teknologi serta informasi yang memadai ya. Sekarang kita ke halaman 79. Masyarakat agraris menghasilkan berbagai sumber pangan seperti beras yang didistribusikan ke berbagai daerah. Beras dihasilkan dari padi. Nah, bagaimanakah proses pengolahan padi menjadi beras? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah,
Nah, di sini akan Bu Nuni jelaskan sedikit ya. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari tanaman padi. Hasil panen padi dari sawah disebut dengan gabah. Pengolahan padi dimulai ditanam hingga menjadi beras telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Proses pengolahan tersebut hingga saat ini terus berkembang dari segi teknik maupun alat-alat yang digunakan. Contohnya, orang dahulu merontokkan bulir padi dengan cara dipukul atau dibanting. Namun sekarang setelah adanya kemajuan teknologi, para petani menggunakan alat perontok bulir. Alat perontok bulir itu disebut dengan sabit atau ani-ani dan bisa juga dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong ya. Panen yang dilakukan dengan cara tradisional memerlukan banyak orang yang terlibat. Biasanya pemilik sawah akan meminta bantuan buruh tani dan dibantu para petani yang tergabung dalam kelompok tani di daerahnya. Pekerjaannya dilakukan secara bergotong royong sehingga cepat selesai. Setelah panen selesai, bulir-bulir padi perlu dirontokkan dari batangnya, sama seperti cara pemanenan. Proses perontokan padi dapat dilakukan secara sederhana maupun modern dengan menggunakan mesin. Proses perontokan padi secara sederhana dilakukan dengan dibanting-banting atau diinjak. Proses ini juga memerlukan banyak bantuan. Oleh karena itu, pemilik sawah masih membutuhkan bantuan buruh tani dan petani-petani di daerahnya. Setelah gabah dirontokkan dari batangnya, gabah dikeringkan atau biasanya dijemur ya, dengan menggunakan panas matahari ya, dijemurnya menggunakan panas matahari atau dengan menggunakan mesin pemanas. Jika musim hujan kan tidak ada matahari, jadi para petani menggunakan mesin pemanas untuk mengeringkan gabahnya. Selanjutnya, gabah dilepas dari sekamnya menggunakan mesin pengupas sekam. Untuk petani yang tidak memiliki mesin pengupas sekam, biasanya petani menjual gabah ke perusahaan besar. Selanjutnya, perusahaan itu yang mengupas gabah hingga mengemas beras dan mendistribusikannya hingga sampai ke konsumen. Nah, pesan dari Bu Nuni, kalian jika makan nasi harus habis. Kenapa harus habis? Karena proses dari mulai menanam padi sampai ke menjadi nasi itu prosesnya sangat panjang dan memerlukan beberapa waktu yang panjang, memerlukan banyak orang ya yang mengerjakannya. Nah, makanya kita harus sayang-sayang terhadap nasi, jangan sampai dibuang-buang nasinya ya. Oke, mungkin untuk tugas hari ini pembelajaran 4, silakan dikerjakan halaman 77-nya ya, bagian A, B, dan C-nya. Setelah itu silakan disetorkan ke Bu Nuni ya. Dan halaman 80 juga proses pengolahan padi ya, sama yang B-nya juga ya. Mungkin itu pembelajaran kali ini tentang kehidupan masyarakat agraris atau tentang proses pembuatan nasi ya. Mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.